Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adin Katalino, maju amin ke Saruga, masih ingat Yogyakarta. Baik, terima kasih Ibu yang telah berkenan memberikan kami waktu untuk terkhusus untuk saya, Herculanus Hermanto, baru di agroteknologi, di mana dalam materi ini, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, di bab 3 saya disuruh untuk membahas tentang materi proposal. Dalam proposal itu sendiri terdapat definisi proposal, tujuan penyusunan proposal, fungsi proposal itu sendiri, manfaat proposal, serta keunggulan dan kelemahan proposal, dan ciri-ciri proposal itu sendiri juga. Syarat-syarat proposal, apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal, jenis-jenis proposal, serta struktur proposal. Dalam hal ini, definisi proposal berdasarkan kajian etimologis proposal berasal dari kata bahasa Inggris propose yang berarti mengusulkan atau membukakan atau menawarkan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Itu menurut Hari Wijaya. Proposal memiliki arti sederhana sebagai suatu bentuk pengajuan atau permohonan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, persetujuan, dan lain sebagainya. Tujuan penyusunan proposal ini dibagi dalam 5 kategori. 1. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, untuk meyakinkan para donatur, sponsor, agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam wujud kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, mendapatkan persetujuan, serta yang kelima, sebagai titik acuan. Fungsi proposal itu dibagi dalam 5 bentuk. Fungsi proposal yang pertama, untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, misalkan sosial politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi proposal untuk mendirikan suatu usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga, fungsi proposal untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta. Yang keempat, fungsi proposal untuk mengajukan kredit kepada bank. Serta yang kelima, fungsi proposal untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. 4 proposal itu sendiri, yang pertama, menjadi rencana yang mengarah panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang kelima, sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang keenam, sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Yang ketujuh, sebagai alat evaluasi kegiatan. Serta yang kedelapan, sebagai salah satu alat untuk keperluan jaringan kerja dan komunikasi. Ada beberapa hal dalam pembuatan proposal, dan proposal itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan proposal dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. Yang kedua, dapat menjadikan bukti legalitas, melancarkan dan mempermudah pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Yang keempat, memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. Yang kelima, sebagai rancangan biaya. Serta yang keenam, transparan, efektif, dan efisien. Dan kelemahan proposal itu sendiri, yang pertama, tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. Serta yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah.
Ciri-ciri proposal itu dibagi dalam, yang pertama, proposal dibuat untuk merinci kegiatan yang akan dilakukan. Terus yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang keempat, berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang penyelenggara acara. Yang kelima, ada pihak yang mengajukan, serta yang keenam, ada pihak yang menilai. Terdapat gambaran kegiatan secara umum, serta mempunyai kekuatan persuasif, disusun secara rencana kerja, dan bersifat bisnis, memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Syarat-syarat proposal yang itu dibagi dalam 4 bentuk: sistematis, berencana, mengikuti konsep, serta jelas dan dapat dimengerti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal, yang pertama itu penempatan penggunaan kata yang tepat, menghindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele, penggunaan paragraf, penggunaan ejaan. Sebaiknya proposal ditulis dengan huruf yang mudah dibaca, tidak menyisakan kekosongan yang luas, menggunakan spasi 1,5, margin, diberi nomor halaman, serta format bullet atau angka dapat digunakan ketika ada 3 poin atau lebih dalam satu paragraf. Dan sebaiknya proposal diikut sertakan dengan surat pengantar. Jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya, proposal dapat dibagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, semi-formal. Secara umum, proposal dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, proposal bisnis, terus proposal proyek, proposal penelitian, dan proposal kegiatan atau event. Struktur proposal bisnis: pendahuluan, profil perusahaan itu sendiri, struktur organisasi perusahaan, produk perusahaan, target pasar, promosi dan pemasaran, laporan keuangan. Penutup, lampiran. Demikian tentang materi proposal ini yang bisa saya paparkan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Jika Karino, Bajuramin, Pak Saruga, Basengat, Kak Jubata.